ini bukan cuma ngalir, tapi kamu bakalan dikejar-kejar sama rezeki. Lihat tuh di luar sana, banyak orang yang kerja mati-matian buat cari uang siang dan malam. Tapi tahu nggak, di level ini justru rezeki yang datang dengan sendiri tanpa dicari. Lah, ini teori dari mana? Emang ada rezeki itu datang tanpa dicari? Nah, kalian harus tahu, ini kita berbicara bukan hanya soal usaha dan sedekah saja, tapi ada kunci rahasia yang jarang dibahas sama banyak orang. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan di skip video ini, karena ini bisa rubah cara pandang kalian soal rezeki untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Bagaimana kabar teman-teman yang nonton video ini hari ini? Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah, serta diberikan keberkahan atas keberlimpahan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di level 1 kemarin kita sudah belajar dan mengetahui bahwasannya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di level 2 kita juga sudah belajar bagaimana cara menarik rezeki dengan amal ibadah dan bersedekah di jalan Allah. Dan di level 3 kita juga sudah belajar teman-teman, bagaimana caranya supaya kita hidup itu selalu berada dalam arus rezeki dengan menjadi saluran bagi orang lain. Nah, di level 4 kemarin kita juga sudah belajar teman-teman, bagaimana caranya kita menjadi magnet rezeki sehingga rezeki datang tanpa harus dicari teman-teman. Dan di level 5 ini kita juga akan belajar teman-teman, bagaimana caranya supaya kita menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Bagaimana maksudnya Ustadz kalau kita ingin menjadi sumber rezeki bagi orang lain? Nah, simak videonya sampai akhir ya. Kalau di level sebelumnya kita masih menerima rezeki kan, tapi di level ini kita menjadi keluarnya rezeki bagi orang lain. Konsepnya kita tidak hanya kaya, tapi kita membuat orang lain kaya teman-teman. Kita tidak hanya berkecukupan, tapi kita membuat orang lain berkecukupan. Kita tidak hanya diberi, tapi kita menjadi perantara yang memberi. Nah, ingat ya, di level ini adalah level tertinggi dalam keajaiban rezeki. Sebenarnya sih ada beberapa tahap yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, Allah akan jadikan kita sebagai tangannya di dunia. Di dalam ilmu makrifat, ada satu hakikat yang harus teman-teman pahami. Allah itu maha kaya, tapi dia menggunakan manusia sebagai perantara rezeki teman-teman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Tangan di atas itu maksudnya orang yang memberi, dan tangan di bawah itu maksudnya orang yang menerima teman-teman. Di level ini kita tidak lagi hanya meminta rezeki kepada Allah, tetapi kita sudah siap menjadi wakil Allah dalam menyalurkan rezeki kepada hamba-hambanya. Coba kita lihat orang-orang yang diberi oleh Allah kekayaan dan keberkahan saat hidup di dunia. Coba kita lihat seperti Utsman bin Affan. Beliau itu kaya raya, tapi hidupnya hanya untuk Islam. Seperti Abdurrahman bin Auf, hartanya tidak habis-habis. Kenapa? Karena selalu digunakan untuk umat manusia, selalu digunakan untuk kebutuhan di jalan Allah. Dan kita lihat juga bagaimana Sulaiman alaihissalam, kekayaannya yang sangat luar biasa. Tapi apa di balik rahasia tersebut? Rahasianya yaitu hatinya tetap kepada Allah. Mereka tidak hanya sekedar menerima rezeki teman-teman, tapi mereka menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Dan konsep yang kedua yang harus teman-teman pahami adalah rezeki yang tidak pernah habis itu karena semakin memberi dan semakin bertambahlah dia. Dalam ilmu makrifat kita diajarkan bahwa rezeki itu seperti sungai mengalir teman-teman, bukan seperti kolam. Maksudnya apa?
Kalau kolam itu ketika diambil airnya, maka lama-lama dia akan kering. Tetapi kalau sungai semakin dialirkan teman-teman, maka semakin deraslah dia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kenapa? Karena semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak pula Allah tambah rezeki kita teman-teman. Lihatlah pengusaha yang rajin bersedekah, bisnisnya malah makin berkembang, bukan malah makin bangkrut. Lihat orang-orang yang dermawan, hidupnya malah selalu dimudahkan, bukan disempitkan. Coba kita lihat orang-orang yang ikhlas dalam membantu, Allah malah selalu memberinya jalan keluar. Kalau teman-teman ingin masuk ke level ini, jangan takut untuk memberi ya. Biasakan diri teman-teman untuk mudah memberi kepada saudaranya. Kalau ada orang yang membutuhkan modal usaha contohnya, bantulah semampunya. Apa yang bisa teman-teman bantu, coba dibantu. Kalau ada anak yatim yang perlu sekolah, coba teman-teman ambil tanggung jawabnya. Kalau ada masjid yang butuh pembangunan, coba teman-teman infakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada teman-teman. Kalau kita sudah menjadi sumber rezeki bagi orang lain teman-teman, maka Allah akan menjadikan kita sebagai sungai rezeki yang tidak pernah kering. Paham ya? Tidak pernah kering. Dan konsep yang ketiga yang harus teman-teman pahami, yaitu memahami hakikat harta. Di level ini kita harus memahami hakikat harta dalam sudut pandang ilmu makrifat. Harta yang kita genggam itu pada hakikatnya bukan milik kita, tapi semuanya hanyalah titipan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kalau ada harta yang ada di tangan kita, jangan ya merasa memiliki, tapi merasa diberikan amanah. Kalau kita merasa memiliki, maka ingat suatu saat akan diambil sama Allah. Dan harta itu seperti air di dalam gelas teman-teman. Kalau ditumpahkan ke tanah, akan terserap dan hilang. Tapi kalaulah dialirkan ke sungai, maka akan tetap terus mengalir dan bertambah keberkahannya. Maka jangan genggam harta itu terlalu erat, karena semakin kita genggam, semakin sempit alirannya. Tapi kalau kita lepaskan di jalan Allah, rezeki akan datang terus mengalir tanpa henti di dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau kita ingin tahu apakah kita sudah masuk ke level tertinggi dalam keajaiban rezeki, coba deh periksa diri kita dalam 4 tanda ini. Yang pertama, orang-orang di sekitar kita juga ikut sejahtera. Bukan hanya kita yang cukup ya, tapi keluarga, karyawan, dan orang sekitar kita itu juga ikut mendapatkan manfaatnya. Dan yang kedua, kita tidak merasa cukup meskipun angka di rekening tidak besar. Ada orang yang uangnya miliaran tapi masih merasa kurang. Tapi ada juga orang yang biasa saja tapi hatinya selalu cukup. Dan yang ketiga, Allah mudahkan segala urusan kita, seperti bisnis lancar, keluarga harmonis, dan hidup bahagia. Dan yang keempat, tidak takut miskin dan selalu siap memberi teman-teman. Orang di level ini sih tidak pernah takut kehabisan harta teman-teman, karena dia tahu bahwasannya Allah lah yang maha memberi rezeki. Kalau tanda-tanda ini sudah ada di dalam diri kita teman-teman, maka kita sudah masuk ke dalam level tertinggi dalam keajaiban rezeki. Jadi apa kesimpulannya yang dapat kita ambil? Jadilah sungai rezeki, bukan kolam rezeki. Di level ini kita tidak lagi hanya meminta rezeki kepada Allah, tetapi kita sudah siap nih menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Jangan takut memberi, karena semakin kita memberi, semakin Allah tambah rezeki kita. Jangan menggenggam harta terlalu erat ya, karena semakin dilepas, semakin lancar hartanya. Semakin digenggam, semakin dipersempit oleh Allah. Jangan hanya mencari rezeki untuk diri sendiri teman-teman, tapi jadilah sebab
orang lain mendapatkan rezeki. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai sumber rezeki yang tidak pernah habis, teman-teman. Semoga kita semuanya bisa sampai ke level ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.